Saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabuk ini paling angel, Pak. Kalau di Grobogan pupuk sulit, mungkin ketahanan pangan tidak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam acara temu relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Mei 2023 yang lalu, Anies Baswedan bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan sempat menceritakan momen dirinya ketika bertemu dan mengobrol dengan seorang petani yang tinggal di Kabupaten Grobogan bernama Suwarto. Sayangnya dalam narasinya itu Anies tidak menyebutkan petani bernama Suwarto tersebut tinggal di desa dan kecamatan mana. Karena Grobogan itu termasuk salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang cukup luas. Ada 19 kecamatan, 7 kelurahan, dan 273 desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.450.000-an lebih. Lantas Anies pun menceritakan momen pertemuan tersebut dengan menggunakan gaya monolog berbahasa Jawa. Poinnya, petani bernama Suwarto tersebut menurut Anies sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Nah, di sini yang menarik. Persoalannya sekarang, benarkah narasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan saat berorasi di depan para relawannya itu benar-benar sebuah fakta atau hanya rangkaian fiksi yang syarat dengan muatan politik? Saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabuk ini paling angel, Pak. Arep rabuk, ono sing rabuk subsidi, rabuk non subsidi. Ora kaya zaman biyen. Zaman biyen tinggal ning warung, nggawa ember, langsung iso tuku rabuk. Saiki arep ning warung ditakoni, Pak, jenengan non subsidi apa subsidi? Terus dia bilang, along wong kaya awak dhewe iki ra ndedit mosok iso bayar sing non subsidi. Ayo mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok? Pak Anies kemarin bilang pupuk di Grobogan gimana, Pak? Katanya sulit di Grobogan, Pak. Gimana, Pak? Laporkan ke saya langsung ya, pakai lapor grup atau suruh WA saya, biasanya telepon tak beresin. Kalau memang ada kesulitan pupuk, monggo koordinasi dengan kelompok tani, dengan distributor, dan dijembatani oleh Dinas Pertanian. Kalau di Grobogan pupuk sulit, mungkin ketahanan pangan tidak berhasil, karena di Grobogan inilah penyangga pangan tingkat nasional. Kalau beras nomor 7, kalau jagung tingkat... Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tahun politik menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, taktik menggoreng isu tentang kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan itu memang seksi. Dalam kontestasi tentu saja sah-sah saja seorang Anies Baswedan menyampaikan atau melontarkan narasi semacam itu di depan publik, termasuk di depan para relawannya. Namun tentu saja gagasan dan narasi harus berbasiskan data dan fakta, berdasarkan hasil observasi, riset, belusukan, bertemu langsung dengan rakyat, dan berbagai pendekatan yang lain. Nah, persoalannya apakah memang perang narasi yang disampaikan Anies itu benar-benar berdasarkan hasil observasi, riset, bertemu langsung dengan rakyat, atau hanya sekadar rangkaian narasi berbasis fiksi dan imajinasi semata dengan muatan politik tertentu untuk menggerus dan menjatuhkan lawan politik. Padahal di era digital dan gelombang informasi seperti saat ini, data, fakta itu menjadi hal yang penting sebagai basis pijakan untuk menawarkan gagasan terbaik buat rakyat. Pasalnya kalau sampai apa yang disampaikan seorang kandidat presiden
ternyata hanya melontarkan serangan tanpa berbasis data, sama saja mempermalukan diri sendiri. Taktik strategi menyerang lawan dengan menjual isu kemiskinan dan ketidakadilan untuk kepentingan kontestasi tanpa berbasis data justru malah berpotensi menggerus elektabilitasnya sendiri. Sebagai bakal capres, seharusnya Anies bisa lebih tajam dalam menawarkan gagasan dan program secara konkret dengan menggunakan bahasa yang membumi dan merakyat sehingga mudah dipahami. Diakui atau tidak, selama ini Anies dinilai hanya kerap mencitrakan dirinya sebagai sosok perubahan yang sekaligus juga menjadi ikon atau simbol kekuatan antitesis Jokowi. Namun, gagasan dan program perubahan yang ia lantang gembar-gemburkan itu nyaris hanya menjadi perang narasi semata di ruang-ruang publik. Hal ini justru makin menunjukkan dirinya bahwa ia hanya siap berwacana dalam tataran narasi, dalam tataran teks, tetapi tidak didukung dengan kreativitas dan inovasi kepemimpinan yang memang layak untuk dipilih rakyat. Padahal sehari sebelum dia bertemu dengan para relawannya, saat berorasi politik dalam acara milad Partai Keadilan Sejahtera tanggal 20 Mei 2023 sebelumnya, Anies juga dinilai nyibul soal data infrastruktur jalan dengan membandingkan pembangunan era Jokowi dan SBY. Nah, akhirnya ketahuan kalau Anies memang salah baca data hingga direspon secara oleh ulama karismatik Tuan Guru Bajang dari NTB dan testimoni seorang netizen tentang pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibangun Presiden Jokowi. Catatan saya buat seorang Anies Baswedan, kalau memang ingin menjadi sosok perubahan, minimal harus memiliki rekam jejak yang setara dengan Presiden Jokowi yang ingin digantikan atau ingin diubah, sehingga mampu menjanjikan harapan masa depan yang jauh lebih baik daripada masa sekarang. Tidak hanya sekadar berimajinasi dan tak pernah berhenti melakukan perang narasi tanpa berbasis data. Kalau pada akhirnya isu kelangkaan pupuk atau kesulitan pupuk yang dirasakan oleh petani gerobokan dibantah dengan tegas oleh rival politiknya, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo yang saat ini sekaligus juga menjadi gubernur Jawa Tengah, yang diperkuat dengan testimoni dari Bupati Gerobokan Sri Sumarni. Hal itu makin menunjukkan bahwa apa yang ia lontarkan tentang kelangkaan pupuk yang dirasakan oleh petani gerobokan itu hanya nyibel dan hanya merupakan cerita atau narasi yang berbasiskan fiksi dan imajinasi semata, dan itu justru malah berpotensi untuk menggerus elektabilitas Anies Baswedan sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.